Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Krisnanto dengan NIM 20011114017 akan presentasi tugas akhir data mining mengolah data menggunakan RabbitMiner. Yang pertama, mencari dataset. Saya menggunakan data pemilu KPU yang ada seperti di bagian sini. Yang kedua, saya menyiapkan data untuk bahan memprediksi apakah ketika ke depan akan mencalonkan lagi akan terpilih atau tidak. Yang ini data kedua untuk memprediksi, Pak. Baik, yang pertama saya akan mengimpor data pemilu KPU. Dan di bagian sini kita harus cermat mengamati tipe di setiap kolom. Ketika tidak sesuai tipe kolom, sebaiknya diganti dan disesuaikan. Seperti tipe polinominal untuk atribut dengan lebih dari satu kategori, tipe binominal untuk atribut yang hanya memiliki dua kategori, tipe integer untuk file yang nilai integer atau angka tanpa koma. Dan di bagian kolom terpilih dan tidak terpilih, saya jadikan label. Dan ketika saya play, akan muncul datanya seperti di gambar. Karena datanya termasuk klasifikasi, saya coba memasukkan decision tree dan coba saya jalankan, maka hasilnya keluar seperti pada gambar. Decision tree akan keluar seperti ini. Setelah keluar hasilnya, selanjutnya kita impor data yang akan kita prediksi. Sama seperti di awal, kita cek apakah sudah benar tipe kolomnya. Ketika tidak sesuai dengan tipe kolom, sebaiknya diganti dan disesuaikan. Setelah mengimpor data, kita seret data tersebut, lalu kita tambahkan apply model seperti pada gambar. Kita play dan hasilnya seperti di gambar itu terdapat prediksi terpilih atau tidak terpilih. Seperti ini. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak. Boleh, Mas. Dari data tadi ketemu nggak kemarin yang saya minta apa aja? Ada 4 klaster ya? Klaster, 4 kriteria ataupun ada 4 parameter yang coba Mas Feby analisa dari dataset yang udah Mas sajikan tadi. Apa aja Mas ingat nggak? Ada klasifikasi. Ya, terus? Lupa, Pak. Lupa. Klasifikasi, asosiasi, clustering, yang terakhir ada anomali. Oke, dari keempat tadi, coba Mas presentasiin. Datanya mana aja yang disebut sebagai clustering, yang disebut sebagai anomali, yang disebut sebagai klasifikasi, dan juga asosiasi. Kan di modul kemarin udah ada tuh. Berarti ini keluarin ya dari data yang Mas Feby pakai. Enggak, Mas, kan tadi tabelnya udah ada. Ataupun ini misalnya udah Mas Feby pecah jadi Excel ya. Mana Mas datanya, Mas? Oke. Ada nggak yang disebut sebagai asosiasinya yang mana, yang clusteringnya yang mana, dan juga klasifikasinya yang mana? Atau misalnya Pak di situ udah ada semua, nah yang mana datanya? Yang disebut sebagai asosiasi, mana yang disebut
asosiasi, klasifikasinya, clusteringnya, Ini ya Pak, dataset yang ini. mana? Oke, mana klasifikasinya? Kalau klasifikasi yang ini, terpilih dan tidak terpilih. Itu klasifikasi. Clusteringnya? Atau clustering apa, Mas? Kurang tahu Pak. Kemarin cuma Kurang. ini yang klasifikasi. Oke, udah coba Mas. Ya udah, kalau nggak tahu mungkin nanti bisa ditambahin di laporannya ya. Nanti keempat itu coba Mas catat dulu tadi apa aja yang saya sebutin, asosiasi, Asosiasi, clustering, clustering, dicatat dulu. Ntar lupa. ya, Nah, asosiasi, clustering, ya. sama klasifikasi. Nah, dari data yang udah Mas sajiin, ada nggak sih itu? Atau udah Mas coba proses nggak pakai yang tadi saya sebutin? Sama dari data ini ada nggak sih anomalinya? Ataupun data yang paling beda sendiri gitu? Ataupun data yang paling beda dari himpunan data lainnya. Misalnya data yang Mas kumpulin kan di sini ada suara ya. Suara. Iya. Apa yang bisa dipakai? Suara sah partai itu maksudnya data yang udah fix atau Ya, yang gimana? pernah kemarin terjadi suara sah partai. Oke. Ini data yang kemarin gitu. Oke, mungkin dari data ini kan nanti Mas Feby buat grafiknya ya. Nah, dari grafik itu nanti coba Mas cari mana data yang anomali ya, yang mana data yang tergolong di anomali dan juga kenapa data tersebut termasuk ke anomali. Ya. Itu pas ngimport ada kan grafiknya? Ketemu nggak? Pas pertama kali ngimport. Ketemu Pak. Nah, di screenshot nggak? Atau bisa ditampilkan lagi nggak? Bisa kayaknya. Bentar. Oke. Nah, boleh itu nanti Mas Feby tampilin lagi datanya. Habis itu dibuat poin-poin yang saya minta barusan. Nah, dari ini kesimpulannya apa, Mas? Oke, ini nanti bisa kita bahas lagi. Kesimpulannya apa, Mas? Kesimpulan apa data yang baru saja saya kelola. Setelah dilakukan proses decision tree terhadap data pemilu. Ya. Kesimpulannya jadi bisa memprediksi ke depan apakah calon-calon yang ada data yang kedua tadi bisa terpilih atau tidak terpilih gitu Pak. Nah, yang dari data yang Mas Feby sajiin tadi ada nggak sih kesimpulannya? Misal contoh nomor urut sekian, dia bisa ikut lagi nggak? Atau memungkinkan nggak dia buat ikut parpol lagi? Karena misalnya kalau suaranya sedikit kan kalau kita paksa besok buang-buang dana aja tuh, dana partai ya. Kenapa mereka nggak buat koalisi aja daripada mereka ngebuat partai sendiri? Ataupun masukin calonnya sendiri gitu. Ini Pak datanya. Ada. Oke, apa kesimpulannya Mas? Coba. Ini kan secara data nih, coba secara verbal, kesimpulan dari Mas Feby. Kesimpulan dari saya, jadi bisa mengambil keputusan agar tidak kecewa ke depannya. Oke, yang mana aja?
yang biar nggak kecewa, data nomor berapa aja yang menurut Mas Feby itu nggak usah perlu lagi biar nggak kecewa gitu. Nama calon siapa aja? Nama calonnya ini Toto Sukisno, Terus Edi Puryanto, Eli Retnawati, Fajar Sikit, Sumirah Daryoto, Kapib Aproni, Endang Sucirayu. Oke, yang paling besar kemungkinan dia lolos dan juga yang nggak lolos yang mana? Kalau ada data harusnya ada kesimpulan dong. Ya nggak Mas? Ya, ya. Kita juga cuma hitung doang kan. Nggak mungkin misalnya kita persen ya udah Bapak lihat aja mana yang menurut Bapak ini. Kan enggak ya? Ya. Nah, oke, coba Mas. Kesimpulannya Mas. Tadi apa pertanyaannya Pak? Kesimpulan? Ini kan secara bahasa kita dapat nih datanya yang menurut asosiasi mana yang data yang enggak signifikan, mana yang signifikan gitu ya. Dan juga menurut data ini kesimpulannya adalah nama-nama berikut ini saran saya besok nggak usah ikut lagi karena dari hasil prediksi ini nggak memungkinkan untuk mengikuti atau memenangkan suara. Sedangkan untuk nama ini boleh nih itu kalau mau maju ke tahap selanjutnya. Nah di sini kan Mas Feby pakai data dari mana Mas? Caleg mana Mas? Caleg Hati Nurani Pak. Hati Nurani. Nah Hati Nurani daerah mana? Dia provinsi atau Indonesia? Indonesia Pak. Oh Indonesia. Nah boleh. Coba apa Mas? Kenapa? Hanura ya? Ini Partai Hanura ya? Ya. Nah di Partai Hanura ini menurut Mas Feby mana yang harus lanjut, mana yang enggak? Dan juga mana yang memungkinkan untuk bisa lanjut? Mungkin untuk yang mungkin bisa lanjut itu Bapak Ibu Eli Retnawati karena mungkin suaranya tidak jauh dari yang prediksi yang akan keterima sama Bapak Kapib Aproni. Habib Kaproni. Oke. Ya. Ada. Ini dari Bojong. Bojong mana ya? Lebak Sius, Slawi, kecamatan. Selawi di mana, Mas? Tahu Pak. Ya, ya udah tolong Mas siapa Mas Feby ya dibuat apa namanya intro dulu. Tadi udah bagus sebenarnya, cuman dikasih tahu lagi ini data mana yang Mas Feby gunakan sebagai sampel. Contoh kayak di sini anggap aja ini daerah mana Taruh, Bojong, anggap aja Bogor ya. Ya. Ini daerah Bogor dengan data penduduk sekian dan juga data hasil pemilu sekian. Nah, di sini apa yang mau Mas lakuin? Yaitu untuk mencari apa? Makanya kesimpulan ini adalah apa yang mau Mas Feby buat di awal gitu. Jadi apa yang mau cari? Ya. Jadi misalnya kita mau mencari kemungkinan caleg yang berkemungkinan besar bakal terpilih dan harus maju di pemilihan selanjutnya ya di tahun 2024 berdasarkan data apa? Data pemilihan tahun 2020 ataupun 2022 ataupun berdasarkan hasil polling ataupun survei di tahun 2023 ataupun pra pemilu di daerah Bogor ya dengan sampel sekian dan juga kita mengolahnya pakai apa? Kita pakai decision tree ya decision tree kita pakai apa namanya aplikasinya rapid miner ya. Ya, Gitu. Apa yang mau cari? Nah itu tolong dijelasin lagi. Jadi tujuannya adalah apa yang mau Mas cari di sini ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari apa yang mau Mas cari apa hasilnya? Gitu. Oh tadi didapatkanlah si dari Hanura tadi Bu Enli ya. Ya. Nah ini kayaknya nggak sesuai ya. Mungkin yang paling besar di sini nilainya adalah Pak Sahyudin gitu. Yang mungkin maju ataupun tiga nih ya Pak Sahyudin atau Bu Enli ataupun Pak Apip gitu. Ya berdasarkan apa? Ya ini kan udah ada datanya nih ya. Iya. Itu aja Mas Feby pakai. Oke, paham Mas ya?
Ya, Nah, tolong apa yang saya bilang barusan dimasukin ke dalam laporan ya. Dan ya, juga baik. dilengkapi lagi, nanti rekamannya tolong masukin di YouTube-nya Mas Febi, nanti di-submit di Google Classroom. Oke, silakan Mas, itu Mas. Baik, sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.